I would like to talk about the traditions that we each family might have. Starting from me, my family personally, we would definitely gather around together and we will wait until midnight until it's finally New Year's, like how we celebrate New Year's in 1st of January. How about Mr. Zhang? Do you have any traditions that you do that is special to your family? Alright, for my family, we will, for sure, for every family, I think we will eat a very nice meal, have a very nice meal on New Year's Eve. Yeah, so the whole family will gather together. We will eat a lot of all kinds of good food, and then we will stay up late. I think for most of the people, we will stay up late until 12. Yeah, we will also do the countdown, and so the kids might go out to see the fireworks, and maybe some of us would watch TV. And usually, my family will also pray together. Yeah, during the New Year's Eve. Okay, maybe Mr. Stephanus, do you have any cool family traditions that you do during Chinese New Year's? Oke, kemarin saya minta jemaat kami tulis, ini namanya Chunlian. Coba bayangin, ini anak kecil yang tulis. Wow, keren banget. Anak kecil tuh SD kelas 5 sama SD kelas 3 di Taiwan. Jadi mereka bantu saya untuk tulis hal-hal ini. Karena mereka masih kecil, jadi tulisnya 4 huruf. Ini namanya Chunlian. Kemudian, saya juga minta teman, karena dia tulis Maopi setelah 20 tahun, jadi dia tulisannya lebih bagus daripada anak kecil. Ya, ini tadi yang pertama ini kita akan tempelin di pintu. Ini bagian MP. Kemudian sebelah kiri kanan akan tempelin demikian di pintu. OK， 所以这是代表喜气洋洋. Itu menggambarkan, kita kenapa mau pilih merah, karena menggambarkan suatu kegembiraan. Ya, Chunlian. Ini pertama, kita akan tempel. Oke. Yang kedua, kita akan makan kuo-kuo. Bahasa Indonesianya namanya sapu-sapu. Ya, jadi kita bisa beli suijiao, pangsit, kemudian kita akan lebih banyak daging-daging, terutama di Indonesia kayaknya nggak ada deh. 我们说卤肉，那个肉是很大块的。Kita akan rebus daging bak atau daging sapi pakai ramuan tradisional, kemudian direbus, direndam, kemudian dipotong, kemudian akan dipajangkan di meja. Ya, ini yang kedua, makanya akan lebih meriah daripada hari biasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita juga akan sengaja pakai pakaian baru. Dan kita menurut tradisi di Taiwan atau di RRC, kita nggak boleh sapu. Tapi karena saya orang Kristen, nggak ada masalah. Saya boleh nyapu, ngepel. Tapi kalau seandainya ke tempat teman yang beragama Taoisme atau agama Buddha, nggak boleh sapu. Dan berikutnya, kita hanya saat Chunlian, Guonian, itu selama 15 hari, kita akan lebih menjaga mulut. Jangan mengutuk mereka atau mengatakan hal yang tidak baik. Kita akan selalu mengucapkan hal-hal yang baik, yang berkat. 新年快乐 ini juga merupakan suatu berkat. Kemudian karena tahun yang baru, jadi seperti yang ini, walaupun tempat ini juga menggambarkan suatu keluarga yang manis.
美满家庭, keluarga harmonis atau keluarga manis. Jadi dalam hal ini kita akan selalu ngomong hal-hal yang berkat. Seperti ini, 神爱世人, Tuhan mencintai manusia. Ya. 平安喜乐. Jadi kita akan sengaja selama 15 hari itu selalu mengucapkan hal-hal yang berkat. Dan tentunya kalau family datang ke rumah saya, biasanya kita akan memberikan hongpao. Yang belum kawin kita akan berikan hongpao. Yang telah kawin tak boleh, ya. Makanya saya masih ingat saat kecil saya senang sekali pergi ke cari family karena bisa dapat hongpao. Dan semua akan dikumpulin oleh orang tua karena mereka telah bagikan uang ke orang lain. Ini mesti kembalikan ke kas papa mama gitu. Pasti ya, Amanda ya. Kamu nggak boleh ada simpan sendiri ya, betul ya? Yeah, we will always give it back to our parents, no matter what. Karena mereka telah bagi-bagikan ke famili yang lain. Jadi dalam hal ini yang keunikan dalam hal ini. Karena saya nggak punya anak, jadi saya rugi dong. Tapi ya ini merupakan tradisi, saya mesti melakukan itu. Ya, ini yang keunikan. Dan tentunya berikutnya kita akan ketemu di jalanan selama 15 hari. 恭喜发财, 恭喜发财. Maksudnya memberkati Anda dapat uang lebih banyak. Jadi di jalanan ketemu orang siapapun kita boleh bilang 恭喜发财, 恭喜发财. Dalam hal ini demikian keunikan di Taiwan. Ya, makasih. Okay. What about Wigini? Do you have any traditions in your family that are cool and also unique? Oke. Kalau tradisi di rumah saya malam sebelumnya ya, jadi Cisiye itu biasanya itu kita makan kumpul bersama dengan keluarga inti, gitu. Nah nanti besokannya itu, yaitu hari H-nya tuh, hari Imleknya itu biasa kita pergi berkunjung ke rumah saudara yang lebih tua dari kita, gitu. Jadi ke rumah om atau ke rumah tante ataupun ke rumah oma, opa kita, gitu. Nah biasanya itu semua keluarga besar itu berkumpul gitu loh. Jadi dari om, tante lah, sepupu, anaknya sepupu semua berkumpul gitu loh. Jadi sebenarnya tradisi ini sangat bagus ya kalau kita tetap pertahankan ya. Sebenarnya ini adalah seperti reuninya keluarga besar gitu loh. Jadi sebenarnya 1 tahun sekali itulah di mana keluarga besar itu semua berkumpul. Kalau tidak berkumpul begini mungkin sesama sepupu juga tidak saling mengenal gitu loh. Nah oleh sebab itu di hari pertama hari Imlek itu kita semua berkumpul ya, tentunya makan bersama dengan menu-menu yang tertentu yang merupakan ciri khasnya makanan Imlek gitu loh. Nah setelah itu biasanya yang sudah menikah atau yang sudah tua itu membagikan hongpao ya. Jadi hongpao angpao istilahnya itu untuk anak-anak kecil maupun sepupu yang belum menikah. Jadi yang belum menikah dan anak-anak kecil itu biasanya lah yang paling seneng ya, karena disitulah saatnya mereka menerima hongpao ini gitu. Dan ya makanan-makanannya itu memang merupakan ciri khas ya. Ciri khas Imlek karena kan untuk Imlek itu makanan yang disajikan itu biasanya itu homofon Pak. Jadi kata-katanya itu yang digunakan gitu. Semua yang kata-katanya indah, kata-katanya yang bagus, kata-kata yang berkelimpahan semuanya. Jadi makanan yang dimakan pun begitu, seperti makan ikan gitu ya. Sebenarnya sehari-hari kita di rumah juga makan ikan gitu loh. Tapi ketika Imlek itu kita makannya satu ikan utuh gitu loh. Jadi karena kan ikan Mandarinnya itu yi gitu ya. Jadi kalau ikan itu kenapa ada menu ikan? Karena nian yo yi gitu loh. Jadi setiap tahunnya itu kita bertambah terus, berkelimpahan gitu artinya. Jadi itu yang biasa keluarga kami lakukan jika perayaan hari Imlek. Oh, I see. That's very interesting, Miss Wigini. Okay, now Mr. Stephanus has also mentioned about his cool myths that he has done during Chinese New Year's, like you cannot sweep during the night, or either like you cannot
say something bad about others before Chinese New Year's. Now, I would also like to discuss about some of my weird myths that I believe in my family. So of course, same like Mr. Stephanus, I'm not allowed to sweep the floor or mop the floor during night because it is a superstitious believing that I will sweep off all of my prosperous and also all of my riches, which is actually doesn't really make sense if you think about it logically and rationally. Now, I have a question for everyone here. Why do you think that all these myths and also all these traditions are keep being passed from generations to generations, even though the myths especially don't really make sense or logically make sense? Why do you think we keep on passing these myths? Menurut saya sih banyak tradisi itu tidak ada masuk logika gitu. Tapi ini merupakan suatu budaya dan kebudayaan ini akan jadi kebiasaan. Seperti tadi saya mengatakan bahwa mereka pada mulanya para petani setahun sekali akan berkumpul dan mulai memikirkan bagaimana Tuhan tahun kemarin memberkati. Ini menurut saya ini tradisi yang bagus. Mulai memperhitungkan apa yang Tuhan berkati. Ini sangat bagus tradisinya. Dan tentunya Kunin juga merupakan perkumpulan dari sana family datang dan kemudian bisa menjalin hubungan baik. Seperti tadi Ibu Wigini telah mengatakan, dalam hal ini tradisi ini juga menciptakan family makin erat. Ya, ini sangat bagus sekali. Dan tentunya bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi ada hal yang paling penting, hubungan family sangat erat, itu sangat penting sekali. Menurut saya sih. Jadi dalam hal ini, dalam hal mitos atau yang telah dijadikan tradisi, menurut saya sih harus terus pertahankan. Makanya walaupun di Indonesia mungkin sudah terjadi 5 generasi di Indonesia, orang overseas ya, dari RRC ya, tapi mereka tahu ada satu tradisi bahwa ini saatnya berkumpul. Ya, kalau tidak percaya, nanti kalian lihat di Singkawang, Kalimantan. Itu di sana pasti ramai berkumpul. Ya, ini menurut saya sih tradisi ini selain memperhitungkan berkat apa yang Tuhan berikan, dan kedua menjalin hubungan erat sama family. Yang kedua, yang ketiga menurut saya sih ini kalau seandainya family berkumpul, jadi papa bisa menceritakan nenek moyang kita bagaimana mendapatkan berkat. Ini jadi bisa terus menerus menjalin dan mengajari berikutnya ke generasi berikutnya. Menurut saya ini hal yang ketiga sangat penting juga. Jadi kita bisa melalui mendengar, dan saat mungkin orang yang tua akan berbicara, kita akan mendengar bagaimana. Mungkin karena marga saya Chen, jadi bisa tahu bagaimana marga ini berkumpul dan bagaimana terjadi kejadian apa, dan kita bagaimana menjalin hubungan bersatu. Kita bisa tahu cerita nenek moyang kita. Ini sangat bagus juga menurut saya sih. Jadi Kunin bukan hanya suatu seperti tadi mitos, tapi di baliknya itu ada terjadi nilai yang tambah, yaitu menjalin hubungan erat dan bagaimana bisa tahu nenek moyang kita itu. Ini sangat bagus sekali. Ini pandangan saya. Terima kasih. Okay. I would also like to ask Wigini, as a Christian living in a modern world, what do you think about all these myths? Like, should we believe them or should we pass them on to our next generations, even though we are Christian? What do you think about it? Menurut saya ya, karena kan ini perayaan Chinese New Year seperti tadi Pak Stephanus katakan ya, ini adalah suatu tradisi ya yang dari turun-temurun dari nenek moyang kita. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan keagamaan ya. Jadi maksudnya ini perayaan ini karena untuk awalnya itu kan karena dari mitosnya, dan juga tujuannya itu untuk
keluarga saling berkumpul pada saat itu ya, karena kan ceritanya itu kan dulu semua pergi merantau kerja di mana-mana. Nah pas Chinese New Year itulah setahun sekali itu kita pulang gitu, berkumpul gitu loh. Ya seperti ada juga di Indonesia seperti Lebaran ya, pas Lebaran kan kita semua mudik gitu loh. Nah itu Chinese New Year juga sama sebenarnya, itu semuanya pergi pada setahun sekali itulah mereka berkumpul gitu loh. Jadi menurut saya ini bukan suatu acara keagamaan, tapi lebih tradisi orang Chinese ya untuk merayakan Imlek ini gitu loh. Nah kita kalau sebagai orang Kristen harus melihat lagi dari point of view-nya, Christian worldview-nya kita gitu loh. Tapi ini maksudnya bukan mitos yang menjadi kita percaya gitu loh, seperti tadi petasan itu gitu loh. Tetapi memang ini yang kita lakukan itu bukanlah yang mitos itu, tetapi adalah perkumpulan saudara-saudara kita, hubungan kita dengan sesama, dan juga bagaimana kita sesama saudara itu juga kenal gitu loh. Kalau enggak kan sepertinya saudara di mana kita juga nggak tahu, punya om berapa orang juga nggak tahu, punya tante juga nggak tahu, om kita kerja apa, tante kita kerja apa juga nggak tahu gitu loh. Tapi dengan ada reuni keluarga beginilah membuat itu kita sesama keluarga itu erat gitu loh. Jadi kita juga ada komunitasnya gitu loh, komunitas keluarga. Nah di manalah di dalam komunitas itu kita itu harus bisa bersikap gitu loh, menunjukkan sikap kita, bagaimana kita memberi contoh kepada yang lain sehingga dari sikap dan kelakuan kita itu orang bisa melihat kita gitu loh. Nah itu yang saya rasa ya. Bagaimana Pak Stefanus ya tentang kekristenan? Dalam hal ini kita tiap orang ya pasti suka diberkati. Kita tahu biasanya itu melalui tempelan ini namanya fu, berkat. Kenapa di tulisan ini dibalikin? Harusnya begini, tapi tulisannya dibalikin. Jadi balik itu maksudnya tau, tapi pakai suara agak mirip, jadi fu tau, berkat datang, berkat datang. Jadi kita melalui gambar ini fu tau, tau 过来的tau, dibalikin tulisannya. Jadi itu maksudnya berkat datang. Setiap orang pasti suka diberkati, berkat diberkati, dan kita bisa menghayati bahwa tulisan berkat ini juga merupakan kebudayaan dari nenek moyang. Kita akan mulai jelaskan fu itu bagaimana. Kita melalui tulisan, kita lihat fu sebelah kiri, dia itu namanya si bu se. Jadi merupakan sebelah kiri. Kalau kita lihat tulisan ini sebelah kiri, itu namanya si. Kemudian kita lihat, ini dari awal mulanya, dari paling kanan, kita lihat layar paling kanan, kemudian berkembang ke arah ke kiri. Jadi ini, si ini artinya apa ya? Oke, si itu ada hubungan sangkut paut dengan menyembah Tuhan. Tapi pada mulanya, kita lihat sebelah kanan gambar, ini namanya Tiantan, di Dalu. Tiantan itu pada mulanya kerajaan kami yang di REC, pada mulanya itu menyembah Tuhan hanya pada langit. Kalau saya bisa tulis Mandarin, kita lihat Tian kalau dipisahkan dengan dua kata, di atas itu merupakan satu, di bawahnya itu merupakan ta. Jadi kita hanya menyembah dunia ini yang paling besar. Tian itu maksudnya yang paling besar. Jadi Tuhan yang paling besar itu siapa? Jadi Tiantan itu pada mulanya hanya menyembah pada Tian. Jadi pada mulanya nenek moyang kita percaya bahwa dunia ini ada satu yang paling besar, Tuhan itu. Tapi sayang sekali Tuhan itu nenek moyang kita tidak tahu. Tapi kita hanya menyembah Tian. Sebelah kanan ini merupakan Tiantan. Ya, sebelah kiri itu ada tradisi bahwa saat raja menyiapkan banyak makanan, kemudian para pegawai dari dinasti akan melakukan persembahan.
baik tarian untuk menghibur Tuhan yang mereka tidak tahu itu namanya yang sebelah kiri itu. Oke, yang sebelah kanan itu namanya Fu. Sepertinya suaranya mirip ya, tapi itu Fu itu kalau dipisahkan itu terjadi 3 tulisan. Jadi itu yang paling atas itu 1, yang tengah itu Ko. Ko itu maksudnya orang atau keluarga. Kalau seandainya kita melihat Tuhan itu menciptakan pada mulanya satu keluarga itu siapa ya? Kita bisa pikir. Amanda tahu siapa Tuhan menciptakan pada kitab Kejadian? Adam and Eve. Adam and Hawa. Ya, betul. Jadi mereka, dan kebetulan jadi mereka ada berapa anggota? Amanda? Anggotanya ada 2. Lalu setelah diusir dari Taman Eden, bertambahlah ada Kain dan Habel anaknya. Jadi sebelah paling bawah itu terjadi 4 ko. Ko itu maksudnya orang atau keluarga. Jadi semua kita picture ini dijadikan satu, dibentuk. Makanya itu Fu merupakan satu keluarga, dan keluarga ini ada 4 orang. Kalau seandainya kita bisa lihat tulisan. Dan berikutnya, berkat ini dari mana? Kita mesti datang menyembah Tuhan. Jadi Adam dan Hawa datang menyembah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberkati. Fu itu maksudnya diberkati. Jadi berkat itu hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kita melalui Fu ini kita bisa tahu bahwa berkat ini hanya dari Tuhan, dan manusia harus menyembah pada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Jadi ingat, Fu itu merupakan berkat dari Tuhan, dan kita harus datang ke hadapan Tuhan, menyembah Dia, dan kita akan dapat berkat. Itu artinya dari Fu. Ya, makasih. Oh, so that is what Fu means. Okay, maybe last, we're also going to talk about something that's actually very, very confusing if you think about it. So we all know now by the phrase of 恭喜发财, and also we know the phrase of 新年快乐. Now, I would like to ask Mr. Zhang. Mr. Zhang, what is the difference between 恭喜发财 and also 新年快乐? And which phrase do we use to say to maybe our elderlies when we want to receive the hongbao, or maybe what we can say to our teachers, our friends, and also our family? Okay, for me, I think these 2 words, 新年快乐 and 恭喜发财, they are 2 different words, but we use both of them to as a blessing or wish that we can say to other people during Chinese New Year. So first, 新年快乐. 新年快乐 literally means New Year happy or Happy New Year. Okay, so this is a very general wish or blessing you can give to other people, like to anyone. I think you can say this to your friend, your teachers, your parents, your relatives. So basically everyone. So to everyone you can use this term. And the other one, 恭喜发财. Nowadays, I think people start to use this a lot. So 恭喜发财 literally means congratulations to earning a lot of money, or just wish you prosperous. So it's something related with your money or with your success. Yeah. So it's not that common to you. For sure, you cannot say 恭喜发财 to a little kid, right? So it's really up to the person who are you talking to. So for me, I think 新年快乐 is safer to say than 恭喜发财. Yeah. So for me and my family, we always use 新年快乐, and we rarely use 恭喜发财. Yeah. Wow,
Wow, so that concludes our discussion about Chinese New Year's and why we should celebrate them. I would like to say a special thank you to Mr. Zhang, Luigi, and also Mr. Stephanus for their time of explaining questions and answers that we might not know about Chinese New Year's. Now, as what Mr. Zhang has told us, it will be better for us to say Xin Nian Kuai Le to everyone, our family, our teachers, and also our friends. So allow me to say Xin Nian Kuai Le to you too. And also don't forget to say your blessings to God, for He has given us another day in this beautiful world. Miss Vigini, 新年蒙恩 everyone。 Mr. Stephanus, 希望大家美满家庭。 and last but not least, Mr. Zhang. 新年快乐，愿神祝福大家。 Okay, that concludes today's episode. And if you really want to watch our other episodes of Open Webcast, it is always available in Ubao College's channel. Can't wait to see you in the next episode. See you later. Goodbye.